Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita, daurah kita. Ya, praktiknya nanti di penghujung materi insyaallah taala. Kita masuk kitab tafsir bab ke-6. Bab ke-6 tentang fi'il mudhari'. Tentang apa? Fi'il mudhari'. Sebelumnya kita merujuk sejenak barang-barang dari domir, tasrif istilahi, kemudian fi'il madhi. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, fa'ala yaf'alu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if'al la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun, fu'ila yuf'alu. Nah, itu semua ada 12, dirinci dari bab 3, 4, 5 sampai 10. Kita masuk fi'il madinya. Fa'ala fa'ala fa'alu, fa'alat fa'alata fa'alna, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'altunna, fa'altu fa'alna. Masya Allah, sampai fasih ya, ainnya sampai naik. Sekarang kita masuk fi'il mudhari'. Nah, mudhari' ini harus lebih fokus karena katanya yang susah, yang ribet. Tapi insya Allah kalau kita lancar pelan-pelan mudah insya Allah. Bab kelima, fi'il mudhari'. Alhamdulillah, setelah pembahasan fi'il madhi atau kata kerja lampau, maka yang kedua adalah fi'il mudhari'. Fi'il apa? Mudhari'. Fi'il mudhari' adalah kata kerja yang menunjukkan kejadian tapi apa, di masa sekarang, sedang berbuat atau akan terjadi, mau melakukan, akan terjadi. Contohnya, yashrabu artinya sedang atau akan minum. Yahmilu sedang atau akan membawa. Yaktubu sedang atau akan menulis. Ayo diperhatikan. Ya, lihat bukunya, catatannya apa, bukunya diperhatikan. Mafhum? Jadi fi'il mudhari' adalah apa? Kata kerja sedang atau akan. Sedang atau akan. Sekarang kita belajar, ini namanya sedang. Nanti maghrib mau belajar lagi, berarti itu namanya akan. Ya, besok mau misalkan keluar, mau main jalan-jalan, main futsal misalkan, maka itu akan. Ya, ada orang di sana lagi jalan, itu namanya sedang. Mafhum? Itu namanya kata kerja. Fi'il mudhari' ini pun memiliki 3 wazan. Letak perbedaan wazan-wazan ini berada pada ain wazan. Sama, kalau tadi kan fa'ala, fa'ila, fa'ula. Maka fi'il mudhari' pun terletak perbedaannya pada ain. Terletak pada apa? Ain. Yang memiliki harakat fathah, kasrah, dan dhammah. Berbeda dengan fi'il madhi, maka fi'il mudhari' harus diawali dengan salah satu dari huruf ya, ta, hamzah, nun yang dikenal dengan huruf mudhara'ah. Dikenal dengan apa? Huruf mudhara'ah. Kita singkat dengan Anita boleh. Anita atau Ataina boleh. Terserah mau disingkatnya boleh. Ada 4 huruf di depan. Jadi harus diawali salah satu dari 4 huruf ini. Berbeda dengan fi'il madhi, nggak ada awalannya di depan. Tapi kalau mudhari' ada awalannya.
Wazan 1 dan 3 dari dhamir huwa sampai nahnu dikenal dengan istilah tasrif lugawi, turunannya namanya lugawi. Perhatikan tabel di bawah ini, kemudian baca dan ulangi sampai kalian hafal. Barakallahu fikum. Perhatikan wazan 1 bunyinya yaf'alu. Wazan 2 apa? Yaf'ilu. Wazan 3 bunyinya apa? Yaf'ulu. Jadi bedanya di mana? Di ain wazannya. Ikuti sama-sama, nanti dihafalkan. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Diangkat suaranya. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Jangan terkecoh. Ya, ya. Ta, ya. Ya. Mohon. Jangan ya, ta, ta. Ya. Ya. Kemudian apa? Ta, ya. Sekarang domir anta. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu. Masya Allah. Sampai a. Ayo barang-barang lagi. Yashrabu, yashrabani, yashrabuna. Tashrabu, tashrabani, yashrabna. Tashrabu, tashrabani, tashrabuna. Tashrabina, tashrabani, tashrabna. Ashrabu, nashrabu. Nah, lihat tuh yang dikasih tanda merah, itu tambahan ujung. Ada juga tambahan awal. Makanya di awal tadi belajar sorof itu seperti imbuhan. Ada yang di awal, ada yang di akhir, bahkan ada yang di tengah. Tambahan huruf. Tambahan apa? Huruf. Ayo barang-barang yaf'ilu. 1, 2, 3. Yaf'ilu. Fadhal. Taf'ilu. Masya Allah. Yahmilu. Fadhal. Masya Allah. Tinggal diulang-ulang. Berapa? 20, 30 sampai hafal. Seperti antum menghafal Al-Quran. Satu ayat berapa kali pengulangan? Biasanya 20. Hah? Masya Allah. Ya sama, ini juga harus diulang-ulang. Insya Allah barokahnya besar. Antum misalkan sekarang umurnya berapa? Yang baju hitam? Berapa umurnya? Sekarang? Hah? 12. Misalkan kamu, siapa namanya? Faiz. Ya, hafal misalkan hari ini. Ya, mungkin insya Allah sampai apa? Besar. Ya, semoga Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafal terus, ya diajarkan lagi ke adik-adiknya. Insya Allah jadi amal pahala jariah. Insya Allah ta'ala. Fadhal, rame-rame lagi. Yaf'ulu, fadhal. Yaktubu. San barakallahu fiik. Jadi kalau ngafal itu ya dikasih seperti ritme 3-3. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Berarti huwa, humahum. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Hiya, huma,
hunna. Terus yang itunya antanya taf'alu taf'alani taf'aluna taf'alina taf'alani taf'alna, baru yang terakhir af'alu naf'alu. Bisa dipahami? Ya. Jangan dianggap remeh sorof. Kenapa? Karena awal pandangan mata pertama melihat tulisan itu lihat wazan. Itu lihat apanya? Wazan. Keterangan, jika dibaca tashrobina maka artinya kamu perempuan sedang akan menulis. Kalau dibaca yahmiluna berarti domirnya mereka laki-laki sedang membawa. Kalau taktubna kalian perempuan sedang atau akan menulis. Ya, perubahannya dipengaruhi oleh domir. Perubahannya dipengaruhi oleh apa? Domir. Sekarang latihan 1 seperti biasa, istilah titik-titik. Latihan 2 jodohkan. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Nansuru ada domir apa di dalamnya? Nahnu, ditarik domir nahnu. La a'budu ma ta'budun ta'buduna, ada domir apa di dalamnya? Ada domir apa di dalamnya? Hah? Domir apa? Antum. Maka ditarik domir antum. Ya, dipahami? Barakallahu fikum. Latihan B seperti biasa dilengkapi yajlisu yajlisani yajlisuna tajlisu tajlisani yajlisna sampai bawah. Enggak apa-apa tangannya pegel-pegel juga. Ya. Tujuannya apa? Supaya latihan apa? Menulis. Yasma'u yasma'ani yasma'una terus ke bawah. Yanzuru yanzurani yanzuruna terus ke bawah. Dilengkapi. Bisa dipahami? Ya. Tugasnya ada kata yaftahu, antum berlatih. Yaftahu yaftahani yaftahuna taftahu taftahani yaftahna terus sampai aftahu naftahu. Apa artinya yaftahu? Membuka. Ya'lamu mengetahui. Yajlisu duduk. Yaghfiru mengampuni. Yansuru menolong. Yakhluqu menciptakan. Yas'alu bertanya. Yanzilu turun. Ya'budu beribadah atau menyembah. Yajma'u mengumpulkan. Allah yu'inukum. Coba nih paduan suara nih anak-anak. Dilihat bukunya. Ya, halaman 39. Buka semuanya halaman 39. Yang lantang suaranya. Karena belajar bahasa Arab itu bukan hanya belajar kata-kata, tapi belajar karakter. Apa karakter bahasa Arab? Tegas. Ya, belajar bahasa Arab itu apa? Tegas. Bukan pelan-pelan ngomongnya, tapi dengan yang nada tegas. Fadhal, dibaca yaf'alu bareng-bareng 1 2 3 4 5 6 7. 6 aja dah. Ya. Sudah dapat 39? Sudah, diangkat suaranya. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Paham? Ya, sekarang dikasih aba-aba. 1 2 3 yaf'alu. Nah, sekarang diubah jadi i, yaf'i. 1 2 3 yaf'ilu. Yaf'ilna. Terus taf'ilu. Kan? Gak ada suaranya. Sekali lagi bareng yaf'ulu. 1 2 3 yaf'ulu. Taf'ulu. Terus besok harus dibimbing nih sama abang-abangnya nih ya. Harus apa? Dihafal, dilancarkan. Ya, mana abang-abangnya nih? Ya, tanggung jawab ya. Diajari adik-adiknya. Walaupun 1 hari
mungkin 3, besok lagi 3. Yang penting apa? Sampai mungkin. Yang penting apa? Sampai mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau kalian atau kamu berada di waktu sore, jangan tunggu di waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau di waktu pagi, jangan tunggu waktu sore. Jangan suka menunda-nunda pekerjaan, terutama para penuntut ilmu, murojaah jangan ditunda-tunda. Belajar jangan ditunda-tunda. Wa khudh min sihatika limaradika. Ambil dari waktu sehatmu sebelum datang sakit. Wa min hayatika limautika. Dan ambil juga ya bagian pada hidupmu sebelum datang kematian. Itu kata mutiara yang indah yang dilontarkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Alhamdulillah, selesai bab yang kelima. Sekarang kita masuk taisir bab yang kelima. Nah, ada berapa macam kata? Ada berapa macam kata? 3. Apa saja? Isim, fi'il, huruf. Huruf yang sudah kita ambil huruf apa namanya? Huruf jar. Huruf apa? Jar. Ada berapa huruf jar? 9. Apa saja? Min, ila, an, ala, fi, rubba, kaf, lam, ba. Terus kita masuk isim. Ada berapa tandanya? Yang pertama tanwin, yang kedua alif lam, yang ketiga kasrah, atau ketiga didahului huruf jar, yang keempat kasrah. Sekarang kita masuk bab kelima, judulnya muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas. Sudah ketemu bab kelima, halaman berapa? 40. Halaman berapa? 40. Alhamdulillah, setelah mengetahui arti isim dan tanda-tandanya, sekarang kita akan membahas pengelompokan pada isim ditinjau dari beberapa sisi. Jadi kita bahas macam-macam isim tapi ditinjau dari beberapa sisi. Pertama, isim ditinjau dari jenis, maka terbagi menjadi 2 macam. Maka sekali lagi, belajar kata itu sama seperti ada karakter di manusia. Manusia ada jenisnya, ada laki-laki, ada apa? Perempuan. Cuma 2 Allah Subhanahu wa taala menciptakan jenis, laki-laki dan apa? Perempuan. Begitu juga di dalam kata atau isim, ya di dalam isim ada yang laki-laki, ada yang apa? Muannas. Bisa dipahami? Yang pertama muzakkar. Muzakkar adalah isim yang menunjukkan laki-laki pada manusia, hewan ataupun benda. Contohnya Zaidun. Zaidun, kalau ada orang namanya Zaid, kata Zaid laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ada Jamalun, artinya unta, laki-laki. Babun, ya muzakkar atau muannas? Muzakkar. Bisa dipahami? Ya, saburotun, muzakkar atau muannas? Muannas. Masjidun, muzakkar. Ya, jadi di dalam bahasa Arab ada jenisnya, muannas atau muzakkar. Yang kedua muannas. Muannas adalah isim yang menunjukkan perempuan baik pada manusia, hewan ataupun benda. Contohnya Fatimah. Kalau ada orang namanya Fatimah, sudah pasti apa dia? Muannas. Dajajatun, ayam betina, maka dia apa? Muannas. Nafizatun, apa artinya nafizatun? Jendela. Muannas atau muzakkar? Muannas. Mafhum? Apalagi qalamun, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Ahsan. Apalagi? Ini tembok. Haitun, muzakkar atau muannas? Muannas.
Di atas mirwahatun muannas. Di belakang ada kursiun atau maq'adun, muzakkar atau muannas? Muzakkar. Jadi setiap isim punya jenis. Selain punya tanda juga punya jenis. Bisa muzakkar, bisa muannas. Enggak ada yang ketiga. Tidak ada apa? Yang ketiga. Cara menentukan muzakkar dan muannas. Untuk menentukan sebuah isim adalah muzakkar bisa dilihat tabel di bawah ini. Pertama, lihat lafadznya, lihat tulisannya, lihat bunyinya. Kalau tidak ada ta marbutah, maka dia muzakkar. Contohnya, masjidun, apa dia? Barang-barang muzakkar. Kenapa? Tidak ada ta marbutah di belakangnya. Qalamun, apa dia? Muzakkar. Shaghirun, muzakkar. Tufahun, muzakkar. Ilmun, muzakkar. Hisanun, muzakkar. Yang kedua cara lihatnya, lihat maknanya, yaitu laki-laki yang hakiki. Apa laki-laki hakiki? Ya betul-betul laki-laki. Contohnya muslimun, kalau ada orang namanya muslim, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Hamzatu, laki-laki atau perempuan? Walaupun ada ta marbutohnya hamzatu, tapi dia secara apa maknanya, hakikinya laki-laki tulen. Dikun, ayam jago. Ayam jago itu apa? Jantan atau betina? Ya pasti jantan. Maka dia muzakkar. Ada nggak ayam jago tapi betina? Ada ya. Untuk menentukan sebuah isim adalah muannas bisa dilihat tabel berikut. Pertama, lihat lafadznya. Ada ta marbutah. Contohnya sayyaratun, apa artinya? Mobil. Madrasatun, apa artinya? Sekolah. Saghiratun, kecil. Kalimatun, kata. Jumlatun, kalimat. Namlatun, semut. Ada ta marbutoh di belakangnya, maka dia muannas. Walaupun kita tahu sayyaratun kan nggak ada kelaminnya, tapi dia ada apanya? Ta marbutoh, maka dihukumi muannas. Diakhiri alif mamdudah. Alif mamdudah itu ada alif setelahnya hamzah. As-sama'u itu namanya alif mamdudah. Sauda'u itu alif mamdudah, maka dia perempuan atau muannas. Yang kedua, lihat maknanya. Perempuan hakiki. Muslimatun, sudah pasti muslimah adalah perempuan. Zainabu, ada orang namanya Zainab. Yang namanya Zainab laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ada nggak ta marbutohnya? Nggak ada, tapi dia wanita hakiki, wanita benar-benar wanita. Anggota tubuh yang berpasangan yadun, maka dia dihukumi muannas. Ainun dihukumi apa? Muannas. Rijlun, kaki, dihukumi muannas. Udhunun, telinga, dihukumi muannas. Bisa dipahami? Latihan lagi. Apa lagi? Apa bahasa Arabnya AC? Mukayyifatun. Mukayyifatun, mudzakkar atau muannas? Muannas. Babun, muzakkar. Ya, na'lun, muzakkar. Nah, ada yang bilang dia muannas karena berpasangan. Ya, ada orang pakai sendal sebelah. Ada pakai sendal apa pasti berpasangan. Jalannya sengkle jalannya. Karena apa? Tidak berpasangan. Sa'atun, muannas. Ahsan. Apa lagi? Minbarun, muzakkar. Apa lagi? Kubun. Nah ini kubun, muzakkar. Maktabun, muzakkar. Ahsan. Kitabun, muzakkar. Jawalatun, muannas. Ahsan, barakallahu fiik. Catatan. Pembagian isim menjadi dua jenis, muzakkar dan muannas, kelak pada praktiknya akan sangat berpengaruh pada bentuk kalimat. Misalnya jika pelakunya muzakkar laki-laki, maka fiil atau kata kerja pun harus menyesuaikan dengan domir yang muzakkar. Contohnya, zahaba Zaidun ilal madrasati.
Ketika pelakunya perempuan dibaca zahabat Fatimatu ilal madrasati. Maka beda fiilnya. Yang di sini zahaba, yang di sini zahabat. Kenapa? Karena beda pelakunya. Allah yaftah alaina wa iyyakum. Mafhum nih? Pelajaran kelima ada muzakkar, ada apa? Muannas. Masya Allah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Lagi musim hujan ya, sama di Tangerang juga hujan terus. Ya, alhamdulillah. Ya, untuk mengurangi polusi ya. Yang di Tangerang, Jakarta itu awannya hitam semuanya. Kebanyakan apa? Polusi. Latihan 1. Isim ditinjau dari jenisnya terbagi menjadi 2. Apa yang pertama tadi? Mudzakkar. Yang kedua apa? Muannas. Perhatikan nomor 4. Anna nafsa bin nafsi wal aina bil ain. Kata ain artinya mata. Mudzakkar atau muannas? Ya, dilingkari muannas. Wa idz qala Isa bin Maryam, Maryam laki-laki atau perempuan? Muannas, dilingkari. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, kalimatan mudzakkar atau muannas? Muannas. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, Ahmad mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Dan seterusnya. Ya, bisa dipahami? Latihan berikutnya, tentukan tanda isim dan jenisnya pada kalimat di bawah ini. Wa ma adraka mal qari'ah. Al-qari'ah. Isim dia? Isim. Tandanya apa? Alif lam. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Dikerjakan sesuai contoh. Fawasatna bihi jam'an. Jam'an. Isim dia? Apa tandanya? Alif lagi, tanwin. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Masya Allah. Min ahlil kitabi wal musyrikin. Al-kitabi. Isim dia? Apa tandanya? Alif lam dan kasrah. 2 tanda. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Masya Allah. Lu baru 1 hari udah jago. Masya Allah. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudah aja dulu. Ya, semoga Allah dengan ini Allah tambahkan nikmatnya. Ya. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah yang mengumumkan, Allah mengiklan, barang siapa yang bersyukur, Allah akan betul-betul tambahkan nikmatnya. Maka bentuk syukur terhadap ilmu adalah amal. Salah satu bentuk syukur terhadap ilmu adalah prakteknya. Ya, semoga dengannya Allah tambahkan nikmat. Tambah lagi, tambah lagi, tambah. Lanjut, ulaika hum syarrul bariyah. Al-bariyah. Isim atau isim? Apa tandanya? Alif lam kasrah. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Masya Allah. Tusqa min ainin aniyah. Ainin. Isim dia? Apa tandanya? Tanwin, kasrah, huruf jer. Kan ada min di depannya. Ada 3 tandanya. Jangan terkecoh. Ainin kita artikan mata. Mudzakkar atau muannas? Muannas. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Syahid. Isim dia? Isim. Apa tandanya? Tanwin. Masya Allah. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Ya, jadi harus belajar menganalisa tandanya apa, jenisnya apa. Nanti ada lagi bilangannya apa, mufrad, musanna atau jama'. Nanti bentuknya lagi zahir atau domir, ada masing-masing sisi tinjauan. Bisa dipahami? Jadi pelan-pelan saja belajarnya, yang penting pondasinya kuat. Yang penting apa? Pondasinya kuat. Fi lauhim mahfuz. Lauhin, isim dia? Apa tandanya? Tanwin, kasrah, huruf jer 3. Masya Allah. Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Bahkan para ulama ada yang bikin khusus kitab
Ya kumpulan muzakkar muannas, dikumpulin nanti ditulis semuanya. Yang punya berpasang-pasangan, ada laki-lakinya, ada yang perempuannya. Fi suhufin mukarramatin marfu'atin mutahharah. Kita ambil marfu'atin. Isim dia? Apa tandanya? Tanwin dan kasrah. Muzakkar atau muannas? Muannas. Kenapa muannas? Ada ta marbutahnya. Dhahikatun mustabsyirah. Isim dia? Apa tandanya? Tanwin. Muzakkar atau muannas? Muannas. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Isim dia? Apa tandanya? Tanwin. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Wah, masya Allah. Jadi si bawah nanti, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah menganggap ya sesuatu itu hakir, rendah. Bisa jadi yang kecil ini lama-lama menumpuk menjadi besar. Ya, menjadi apa? Sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tulis contoh isim, kemudian tentukan termasuk muzakkar atau muannas berserta tandanya. Contohnya sayyaratun, muzakkar atau muannas? Muannas. Apa tandanya? Ada ta marbutahnya. Sekarang antum bikin sendiri, bikin kalimat sendiri, kata sendiri, jawab sendiri muzakkar atau muannas, jawab lagi tandanya apa. Ini yang penulisnya lagi malas nyari. Ya, ini diserahkan kepada peserta, tulis sendiri katanya apa, jenisnya apa, tandanya apa. Mufhum? Bisa dipahami? Ya. Alhamdulillah, selesai galeri istilah. Ada muzakkar, ada muannas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu caranya dengan belajar. Nggak ada ceritanya bakar buku, diambil abunya, celupin ke air, diminum, jadi sakti. Nah, nggak ada. Bahkan Syekh Mukbil rahimahullah pernah berkata, andai kata ilmu itu seperti air yang bisa dituang, aku akan berikan kepada kalian, suruh minum. Supaya apa? Bisa jadi para ahli ilmu. Tapi tidak seperti itu cara ya mendapatkan ilmu. Gimana caranya? Belajar, bersimpuh, ya murajaah, menghafal dan seterusnya. Tidak mudah, ya harus ada perjuangan. Maka banyak meminta ya perlindungan, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selesai bab kelima. Alhamdulillah. Ayo kita praktek sedikit dari surat Al-Fatihah. Kita tebak mana isimnya ya dan tandanya apa. Sudah dapat? Ambil Al-Qurannya, masing-masing kita praktek. Ya, praktek menganalisa. Praktek apa? Menganalisa. Sesuai ilmu yang sudah kita dapati saja. Jangan panjang-panjang, karena ilmu nahwu itu luas. Maka kita ambil sesuai apa yang kita petik hari ini. Ya, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita periksa satu-satu. Alhamdu secara nahwu dulu. Isim, fi'il atau huruf? Isim. Taunya dari mana? Alif lam, masya Allah. Itu sudah tahu isim. Ya. Secara sorof, ikut wazan apa dia? Udah belajar belum wazannya? Wazannya masdar. Wazannya apa?
masdar. Apa bunyinya masdar? Fa'ala yaf'alu fa'lan. Berarti dibaca ham. Mafhum. Ini yang sudah kita ambil aja ilmunya. Wa ila, kenapa dibaca du? Nanti i'rabnya sebagai mubtada. I'rabnya sebagai apa? Mubtada. Dan lillahi isim, fi'il atau huruf? Isim. Tahunya dari mana? Ada huruf jer, ada alif lam di situ. Ya, nama lafzul jalalah Allah itu ada alif lam di depannya. Berarti huruf jer li atau lam, alif lam. Yang ketiga apa? Kasrah. Secara saraf ikut wazan apa Allah? Oh, saya belum belajar. Ya sudah, tahan dulu. Nanti ada ilmunya. Ya, maka perbanyak wazan. Perbanyak wazan. Jangan maksain. Kalau perlu tanya kalau mau. Ini wazan apa? Ya. Maka apa? Perbanyak wazan. Perbanyak wazan. Rabbi isim fi'il atau huruf? Taunya kasrah. Bukan huruf jer, nggak ada huruf jernya. Huruf jernya nempel sama lafzul jalalah Allah. Rabbi nggak ada huruf jernya. Dia cuma satu alamat apa? Kasrah. Itu secara nahu isim, tandanya kasrah. Oh, lupa tadi dibahas. Alhamdulillah secara jenis mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Lafzul jalalah Allah secara jenis mudzakkar, secara jenis. Ya, lafadznya bukan Allahnya subhanahu wa ta'ala. Rusak nanti akidahnya. Ya, bisa dipahami secara lafadz mudzakkar. Rabbi secara lafadz, secara jenisnya apa dia? Mudzakkar. Al-alamina isim fi'il atau huruf? Isim. Taunya dari mana? Alif lam. Ikut wazan apa? Waduh, nggak tahu nih wazan apa. Berarti masih kurang wazan yang antum hafal. Kalau dia paham wazan-wazan langsung bisa nebak. Oh, ini, wazan ini dan seterusnya. Mafhum? Jadi masih banyak sebetulnya pelajaran nahwu dan shorab. Tapi pelajari atau praktekkan apa yang sudah kita petik. Ya, terus begitu ilmu berkembang. Kalau mau praktek, mau beramal. Tapi kalau nggak mau praktek, nggak mau beramal, terkadang hilang dia. Terkadang apa? Hilang. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmani isim fi'il atau huruf? Taunya alif lam sama kasrah. Ya, wazan apa dia? Waduh, wazan apa ini? Gelap ini. Ya, berarti masih kurang polanya. Nanti dia ikut wazan isim fa'il. Ikut wazan apa dia? Isim fa'il. Ar-Rahimi isim fi'il atau huruf? Isim. Taunya dari mana? Alif lam sama apa? Kasrah. Secara jenis mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Ahsan. Top, masya Allah. Nanti secara bilangan tunggal, ganda atau jamak. Kalau kira-kira nih Ar-Rahman Ar-Rahim tunggal, ganda atau jamak dia? Tunggal, itu mufrad. Ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Besok lagi insyaallah kita pelajari. Pelan-pelan saja. Ya, pelan-pelan Pak Supir gitu kan. Ya, kalau ngebut-ngebut nanti muntah semuanya. Ya, pelan-pelan ya, jangan ngebut-ngebut. Maliki yaumiddin. Maliki isim fi'il atau huruf? Isim. Taunya dari mana? Kasrah. Mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mufrad, mutsanna atau jamak? Mufrad dia. Wazan apa maliki? Isim fa'il. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun malikun sama. Lah kenapa ini dibacanya ki? Nah, itu nahu yang main. Itu yang main nahu. Adapun mali yang main ilmu apa? Saraf. Begitu. Yaumi isim fi'il atau huruf? Isim. Taunya dari mana? Kasrah. Ad-dini isim fi'il atau huruf?
Taunya dari mana? Alif lam kasrah. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Walhamdulillah. Kok fiil belum ketemu-temu nih? Ya, karena yang paling banyak keluar isim. Mana fiilnya? Di iyyaka na'budu. Na'budu. Fiil apa tadi na'budu? Fiil mudhari'. Coba bareng-bareng. Ya'budu, ya'budani, ya'buduna. Hafal nggak? Dibuka, coba bukunya dibuka. Coba dibuka bukunya. Mudhari' bab kelima, halaman 39. Wazan nomor 3. Ya, berarti na'budu di dalamnya ada domir nahnu. Bareng-bareng. Ya'budu, ya'budani, ya'buduna. Diangkat suaranya. Ta'budu, ta'budani, ya'budna. Ya'budna. Ta'budu, ta'budani, ta'buduna. Ta'budina, ta'budani, ta'budna. A'budu, na'budu. Nah, domir nahnu berarti dia begitu. Berat ya belajar nahwu. Ya karena kita langsung dibrek ini, jadi kayaknya berat. Tapi kalau satu hari satu, insyaallah mudah, insyaallah ta'ala. Mungkin cukup sampai di sini. Ya, nanti pada maghrib kita ada daras insyaallah ta'ala tentang khulasah ta'zim al-ilm, punyanya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kita akhiri dengan menutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.